Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan modul 1 dan modul 2, yang mana modul satunya mengenai pendahuluan tentang aplikasi SPSS, dan modul 2-nya mengenai analisis regresi linier sederhana, yang mungkin teman-teman sudah dapatkan pada perkuliahan semester 3 di praktikum metode statistika. Langsung saja, SPSS atau yang disebut sebagai Statistical Package for the Social Science merupakan software statistika yang digunakan untuk mempermudah dalam mengolah dan menganalisis data. Di sini aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu aplikasi SPSS versi 23. Kalau teman-teman mau menggunakan versi selain 23, saya persilahkan. Yang terpenting adalah teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja seperti itu. Mungkin langsung saja saya share screen. Untuk tampilan pada SPSS sendiri terdapat dua tampilan, yaitu yang pertama data view dan yang kedua yaitu variable view. Data view sendiri merupakan tampilan lembar kerja SPSS yang menampilkan variabel beserta data yang ada di dalam variabel tersebut. Yang mana setiap baris mewakili satu responden dan setiap kolom mewakili variabel. Untuk variabel view sendiri, setiap baris mewakili satu variabel. Langsung saja saya akan menerangkan selanjutnya mengenai input data SPSS. Yang pertama ada name dari variabel yang memiliki panjang maksimal 8 karakter, huruf atau angka. Yang kedua mengenai type dari variabel, yang mana di dalam type sendiri terdapat beraneka macam seperti numerik, koma, dot, date, dollar, strings, dan lain-lain. Di sini yang paling sering digunakan yaitu numerik dan string. Numerik sendiri merupakan tipe data yang paling standar digunakan untuk memasukkan angka. Jadi semua angka baik desimal maupun negatif bisa masuk ke dalam numerik. Sedangkan string sendiri merupakan tipe data untuk memasukkan huruf atau karakter. Untuk weight sendiri merupakan lebar atau banyaknya angka atau karakter di dalam data. Misalnya, nama saya Novia. Ketika saya tulis weight-nya 3, jadi nanti di data view cuma tertera Nov, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai desimal. Desimal sendiri merupakan banyaknya angka di belakang koma yang ingin kita gunakan. Untuk label sendiri menjelaskan nama variabel yang ditulis di dalam kolom. Itu fungsi dari label. Untuk value digunakan untuk memberi penjelasan nilai dari data yang kita gunakan. Dan yang paling penting, yang terakhir yaitu mengenai measure, di mana di dalam measure terdapat 3, yaitu nominal, ordinal, dan scale. Untuk nominal sendiri, yaitu skala yang membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Contohnya laki-laki atau perempuan. Sedangkan untuk ordinal yaitu skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkatan atau urutan. Misalnya SD, SMP, ataupun SMA. Sedangkan untuk scale sendiri yaitu tipe variabel untuk skala data baik interval maupun rasio. Jadi untuk skala data interval atau rasio masuknya ke dalam scale.
Di bawah ini saya akan memberikan contoh mengenai nama, jenis kelamin, usia, dan gaji karyawan pada perusahaan swasta yang sedang berkembang di Jakarta. Terdapat 15 responden. Langsung saja saya pertama klik tuliskan yaitu nama. Tipe yang digunakan pada nama adalah string. Selanjutnya yaitu saya ketikkan jenis kelamin. Yang mana akan dijelaskan di dalam label yaitu jenis kelamin. Karena di dalam jenis kelamin terdapat perempuan dan pria, maka di value kita kasih permisalan. Misal yang pertama adalah pria, dan yang kedua adalah wanita. Kita add, dan selanjutnya kita oke. Untuk jenis kelamin sendiri, measure yang digunakan adalah scale, karena terdapat angka di dalamnya. Untuk selanjutnya, usia. Di sini usia yang digunakan adalah usia di dalam tahun. Untuk measure yang digunakan sendiri adalah scale. Selanjutnya gaji. Gaji yang digunakan di sini yaitu sebesar 10.000 per bulan. Untuk measure yang digunakan adalah scale. Selanjutnya, setelah kita mengisi data kita di variabel view, langkah selanjutnya adalah kita bisa memasukkan data kita di data view, yaitu Deva. Deva karena laki-laki berarti value-nya 1. Asih value-nya 2. Dan Cahaya value-nya 2 karena perempuan. Untuk usia Deva sendiri 25 tahun. Usia Asih 22 tahun. Dan usia Cahaya 26 tahun. Untuk gajinya sendiri yaitu 210.000 per bulan. Untuk Asih 195.000 per bulan. Dan untuk Cahaya 185.000 per bulan. Untuk usia dan gaji mungkin kalau ingin lebih cantik tampilannya bisa kita buat 0 untuk desimalnya. Jadi cara mengolah dan menginput data seperti ini. Untuk mau menyimpan filenya, kalian bisa klik file. Selanjutnya kalian bisa klik save as. Kalian simpan file kalian.
terserah nama file yang mau kalian gunakan. Selanjutnya kalian bisa pilih untuk tempat penyimpanannya, mau di data D, di data C, maupun di dokumen, itu nanti terserah kalian. Terus kalian klik save, seperti itu. Untuk membuka file, kalian bisa klik open file, baik data apapun project, output, sintaks, nanti kalian bisa bukanya di situ. Atau kalau mau cepat, sama aja, kalian tinggal klik ini, modul filenya yang mau kalian buka apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk mengetahui ini jenis kelamin tadi yang udah kalian kasih value, kalian bisa klik ini value labels. Nah, nanti dia akan keluar pria, wanita, wanita. Selanjutnya, setelah pendahuluan, saya akan menerangkan mengenai analisis regresi linier sederhana. Langsung saja saya buka materi mengenai analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana sendiri merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel dependen atau respon dengan variabel independen atau prediktor yang digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dikatakan sederhana karena hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Model regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X ditambah error, yang mana alfa dan beta merupakan parameter dan X merupakan variabel independennya. Contoh yang saya gunakan yaitu sebagai contoh, digunakan data jumlah permintaan dan biaya iklan suatu produk pada suatu perusahaan selama 18 bulan terakhir. Di bawah ini akan ditentukan persamaan regresi liniernya. Jumlah permintaan sebagai variabel dependen Y dan biaya iklan sebagai variabel independen X. Selanjutnya, langkah-langkah analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu kita menginput data ke dalam lembar kerja SPSS. Berikut data yang sudah saya inputkan. Untuk variabel dependennya yaitu jumlah permintaan, variabel independennya yaitu biaya iklan di TV. Untuk desimalnya terserah mau dikasih 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma. Untuk measure yang digunakan yaitu scale. Selanjutnya setelah menginput data pada variabel view yaitu melakukan input data pada data view. Setelah menginput data, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi model dengan scatter plot untuk mengetahui pola hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat scatter plot. Langsung kita praktekkan saja. Yaitu kita klik graph, kita klik legacy dialogs, selanjutnya kita pilih scatter atau dot. Kita pilih simple scatter, selanjutnya kita klik define. Selanjutnya kita masukkan untuk variabel permintaan tadi yaitu variabel dependent ke y-axis. Variabel dependennya kita masukkan ke x-axis. Setelah itu kita klik OK. Nah, berikut adalah scatter plotnya. Berdasarkan output di bawah ini, didapatkan bahwa scatter plot yang dihasilkan membentuk suatu garis linier. Dengan kata lain, hubungan antara jumlah permintaan atau variabel X dengan biaya iklan di TV atau
Dengan kata lain, hubungan antara jumlah permintaan dengan biaya iklan di TV cenderung linier atau memiliki hubungan yang kuat dan positif, sehingga analisis regresi dapat dilakukan. Di sini kalau liniernya ke atas berarti dia positif, kalau liniernya ke bawah berarti dia negatif. Selanjutnya, setelah kita membuat scatter plot, kita melakukan analisis regresi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langsung saja kita praktekkan. Yaitu yang pertama kita klik analyze, selanjutnya kita klik regression, dan kita klik linear. Kita masukkan variabel dependennya yaitu jumlah permintaan, variabel independennya yaitu biaya iklan di TV. Selanjutnya kita klik OK. Untuk outputnya yaitu sudah keluar ada 4 output dan yang akan saya bahas di PPT satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai variabel enter atau remove. Yang perlu diinterpretasikan yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah metode enter. Variabel yang digunakan untuk variabel dependen sendiri adalah jumlah permintaan. Dan variabel independennya adalah biaya iklan di TV. Selanjutnya untuk model summary yang perlu diinterpretasikan yang pertama yaitu ada R serta R square. Didapatkan bahwa nilai R-nya yaitu 0,940, menunjukkan bahwa angka korelasi yang sangat kuat antara variabel biaya iklan di TV dengan jumlah permintaan. Sedangkan nilai R square-nya yaitu sebesar 0,884, menunjukkan bahwa 88,4% variabel dependen atau jumlah permintaan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu biaya iklan di TV. Untuk nilai adjusted R square sendiri digunakan pada regresi linier berganda. Jadi pada regresi linier sederhana kita cukup menjelaskan nilai R serta R square-nya saja seperti itu. Selanjutnya yaitu ANOVA. Pada ANOVA sendiri digunakan untuk menguji kelayakan model secara keseluruhan. Untuk mengetahui variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen. Jadi di sini yang digunakan yaitu nilai sig dan F-nya. Karena ini praktikum, jadi cukup diterangkan sig-nya saja tidak apa-apa. Untuk yang pertama, langkah-langkah dalam ANOVA yaitu kita membuat hipotesis dugaan, yaitu dugaan H0, beta sama dengan 0, yaitu model regresi tidak layak digunakan. Untuk H1, beta tidak sama dengan 0, yaitu model regresi layak digunakan. Taraf signifikasi yang digunakan di sini yaitu alfa sama dengan 0,05, daerah penolakan tolak H0 apabila nilai sig kurang dari alfa. Karena nilai sig kurang dari alfa, maka keputusan uji adalah tolak H0, yang artinya biaya iklan di TV secara signifikan memengaruhi jumlah permintaan, sehingga analisis selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu koefisien. Di sini bisa digunakan nilai T-nya atau nilai sig-nya. Untuk hipotesis konstanta, yaitu H0 alfa sama dengan 0, yaitu konstanta tidak masuk dalam model. Untuk H1 alfa tidak sama dengan 0, konstanta masuk dalam model. Taraf signifikasi yang digunakan yaitu 0,05. H0 ditolak apabila nilai sig kurang dari alfa, karena nilai sig 0,000 kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Atau dengan kata lain, konstanta masuk ke dalam model, sehingga dilanjutkan dengan uji beta. Untuk hipotesis pada uji beta sendiri, H0, beta sama dengan 0, yaitu koefisien regresi tidak masuk model. Untuk H1 sendiri, beta tidak sama dengan 0, yaitu koefisien regresi masuk di dalam model.
Taraf signifikasi yang dipakai sama, yaitu 0,05. H0 ditolak apabila nilai sig kurang dari alfa. Karena nilai sig kurang dari alfa, maka nilai konstanta beta masuk di dalam model. Dan diperoleh nilai Y-nya yaitu sama dengan 64,416 ditambah 36,063X. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Kalau enggak, langsung saja. Catatan, terkadang di dalam model itu diasumsikan bahwa nilai intersect atau nilai hipotesis alfa itu H0 diterima. Sehingga ketika H0 diterima, caranya adalah pada saat melakukan analisis regresi, kita klik pilihan option, maka akan muncul nilai include constant in equation. Selanjutnya ketika muncul itu, kita hilangkan dan kita klik continue. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah yang terakhir saya akan memberikan mengenai sintaks untuk RStudio-nya. Langsung saja mungkin saya praktekkan. Berikut adalah mengenai sintaks RStudio yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Read Delim Clipboard karena saya mengopi dari Excel. Untuk teman-teman sendiri bisa menggunakan cara import data atau teman-teman mau mengubah filenya menjadi bentuk CSV ataupun TXT itu juga diperbolehkan ya teman-teman. Untuk nama file saya sendiri yaitu reclinier 1. Itu nama file yang saya simpan. Kemudian sama dengan Read Delim Clipboard. Kita Ctrl Enter. Selanjutnya kita panggil filenya yaitu reclinier 1, kita Ctrl Enter. Nah, setelah datanya masuk, langkah selanjutnya yaitu kita membuat yang namanya scatter plot. Nah, muncul bentuk scatter plotnya yang mana X lab-nya sendiri yaitu jumlah permintaan, Y lab-nya sendiri yaitu biaya iklan di TV. Untuk mainnya yaitu jumlah permintaan dan biaya iklan di TV, yaitu judulnya ini ya. Terus PCH sama dengan 21 itu sendiri merupakan titik-titik yang ada di scatter plot. Jadi PCH 21 ini bisa dirubah, teman-teman mau angka 16 ataupun mau merubah dengan angka 5, nanti hanya berpengaruh pada modelnya saja, model titik-titik yang di sini. Jadi nanti dia bisa berubah jadi kotak ataupun segitiga. Jadi PCH 21 itu memengaruhi di dalam perubahan titik-titik yang ada di scatter plot. Selanjutnya saya Ctrl Enter untuk apply regresi. Jadi untuk apply regresi sendiri untuk memberikan garis regresi yang mana garis regresinya adalah garis regresi linier. Untuk presentasinya sesuai dengan PPT tadi yang sudah saya terangkan. Setelah kita membuat scatter plot, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan analisis regresi linier. Karena di dalam bentuk scatter plotnya kita linier, yaitu ada hubungan antara variabel X dan Y tadi. Untuk regresi linier, sintaks yang digunakan yaitu regresi sama dengan LM, tanda kurung, Y, tak hingga X, data regresi linier 1. Selanjutnya kita panggil untuk regresinya. Didapatkan modelnya yaitu 64,42 ditambah 36,06 sesuai dengan hasil SPSS tadi yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita Ctrl Enter untuk summary regresi, yaitu ringkasan dari R-square, adjusted R-square, P-value, T-value, F-value, jadi semuanya ada di summary regresi. Untuk presentasinya udah saya terangkan tadi ya di PPT. Jadi untuk hasilnya sama saja.
Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan, nggak usah malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar, kalau saya salah ya saya diingatkan, seperti itu ya teman-teman. Sama selanjutnya nanti teman-teman kerjakan latihan halaman 17 nomor 1 dan 2. Mungkin pertemuan pada hari ini kita akhiri saja ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.